Pencinta Polisian News kembali jumpa lagi di channel ini untuk mengantarkan informasi tawaran solusi tata kelola dana OCUS yang berpihak kepada orang asli Papua, dan Bupati Wali Kota diminta mengevaluasi OPD teknis yang tidak berhasil melaksanakan program OCUS, serta komitmen Stikes Papua Sorong melaksanakan program KIP kuliah agar tidak menyusahkan penerima program Kemenristekdikti tersebut. Ketua Stikes Papua Sorong Dr. Martin Sagrim SKM MKes minta optimalisasi dana OCUS tepat sasaran dengan perdasi-perdasus serta data valid orang asli Papua agar tidak terjadi silpa karena banyak anak keluarga kurang mampu belum tersentuh dana OCUS. Permintaan Ketua Stikes Papua Sorong Dr. Martin Sagrim SKM MKes disampaikan menanggapi penilaian penjabat Sekda Papua Barat Daya Johnny Wise SHUT MSC yang saat membuka lokakarya pengawasan dana OCUS yang diselenggarakan MRP Papua Barat Daya di Hotel Aston, menyatakan tata kelola dana OCUS masih menyisakan masalah. Untuk mensolusikan penata kelolaan dana OCUS, Dr. Martin Sagrim menyatakan data orang asli Papua dan perdasi-perdasus perlu dilakukan sebagai panduan mempermudah OPD teknis melaksanakan tanggung jawabnya. Seperti pendidikan itu 30% dari total dana OCUS. Yang kedua adalah kesehatan itu 25% dari total dana OCUS. Itu tidak sepenuhnya dijabarkan sampai ke bawah karena belum ada peraturan daerah yang disebut peraturan daerah khusus dan peraturan daerah yang sifatnya umum atau perdasi atau perdasus. Untuk itu saran konkret yang kita harapkan semua kepada penyelenggara pemerintahan, penyelenggara pengelolaan keuangan itu adalah dan juga bicara pemerintah itu sendiri, baik itu pemerintah di bidang eksekutif dan pemerintah di bidang legislatif, khususnya DPR, harus membuat dua undang-undang itu, baik itu perdasi maupun perdasus. Dengan dasar itu baru dana itu bisa dirincikan, dijabarkan secara detail dan diperuntukkan dan keberpihakan kepada masyarakat asli Papua sesuai dengan peruntukannya. Misalnya untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan, sampai kepada infrastruktur dasar, jalan, jembatan, lingkungan, dan lain-lain. Nah, itu yang belum ada. Jadi data by name, by address, supaya betul-betul dana itu dibagi, diarahkan, dikerjakan, diberi bantuan apa sesuai dengan itu. Ya, ini hal-hal itu yang tidak bisa dijalankan atau bukan tidak bisa, belum dilaksanakan. Pejabat Sekda Papua Barat Daya Johnny Y. SHUT MSC minta Bupati Wali Kota bertindak tegas terhadap OPD pengelola dana OCUS agar tidak terjadi sisa anggaran seperti yang terjadi selama ini. Permintaan pejabat Sekda Papua Barat Daya Johnny Y. SHUT MSC disampaikan menanggapi pertanyaan wartawan selesai membuka lokakarya pengawasan dana OCUS di Hotel Aston. Lambatnya penetapan program perlu disikapi dengan sikap tegas Bupati Wali Kota terhadap OPD teknis karena dana OCUS telah dilimpahkan ke kabupaten kota. Menurut Bapak itu harus ditegaskan, harus ditegaskan di situ. Sanksi, maksudnya supaya dipaksa. Kalau tidak dipaksa nanti nggak bisa jalan. Ya. Kepala dinas itu harus dipaksa untuk harus bisa cepat. Ya, Presiden dulu Jokowi bilang bukan hanya itu, harus perlu kecepatan. Orang Papua itu masih pokoknya orang Papua yang hitam, ke kulit, keriting, rambut itu, ini harus dievaluasi dananya. Khusus
Jadi bukan hanya lembaga pemerintah sendiri, BPK, BPKP, atau teman-teman pers, tapi seluruh masyarakat bisa melihat ini pembangunan dia buat ini seperti apa, memberikan informasi kepada kita. Nah, yang kita rencanakan di atas ini belum tentu seperti yang terjadi di lapangan. Sementara Ketua MRP Papua Barat Daya Alphonse Kambu menyatakan tujuan melaksanakan Loka Karya melibatkan perguruan tinggi, LSM, dan masyarakat adalah untuk memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan dana otsus yang masih dianggap jauh dari harapan. Ya, di 2 tahun pemerintahan ini ada 3 hal yang saya lihat itu tidak ada. Tidak ada. Contoh penyusunan pergub tentang tata cara rekrutmen pembentukan pansel dan rekrutmen DPRP. MRP tidak dilibatkan. Itu kan kewenangan MRP harusnya dilibatkan. Yang kedua, keputusan MRP tentang politik kemarin tidak dipatuhi. Kan itu kan absolutisme oleh pemerintah, itu tidak menghargai undang-undang. Apalagi soal keuangan ini putri cantik. Udah makan diam-diam kan sulit, takut masalah coba. Betul. Ya, ini makanya kita main cantiknya kayak KPK dulu. Karena penyerapan dana otsus tahun 2023 ke 2024 itu sangat minim, 30%. Bisa aja dikembalikan. Ini karena ini sayang loh, masyarakat ini seperti itu, makanya ini kita lakukan kegiatan ini. Anggota kami mendapat kemampuan, kapasitas mereka bisa diukur, oke lah ya, bisa turun lapangan melakukan verifikasi. Solusi dan harapan serta tujuan memperkuat pengawasan pelaksanaan dana otsus diharapkan dapat menata kelola dana otsus dengan baik untuk memberikan kemanfaatan kepada orang asli Papua. Stikes Papua Sorong berkomitmen jalankan program Kartu Indonesia Pintar KIP Kuliah agar tidak merugikan mahasiswa penerima program pemerintah tersebut. Komitmen Stikes menjalankan program Kartu Indonesia Pintar KIP Kuliah agar tidak merugikan mahasiswa disampaikan Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni Stikes Sakina Lihawa Empram menanggapi tujuan dilakukannya evaluasi tahunan penerimaan beasiswa kampus Stikes di Aula Stikes Gedung B hari Rabu. Selaku penanggung jawab program KIP Kuliah, Zakina menyatakan telah maksimal melaksanakan program ini sehingga diharapkan mahasiswa bisa melaksanakannya sebaik mungkin. Dari hasil evaluasi kemarin, penerima beasiswa KIP untuk Stikes Papua 2024-2025 genap berjumlah 219 orang. Adapun hasil evaluasi kemarin yaitu kami ingin mahasiswa penerima KIP agar mempertahankan IP mahasiswa yaitu 3,0. Kami harapkan agar mahasiswa tidak turun atau tidak menurun lagi untuk IP-nya, diharapkan untuk terus naik. Dan diharapkan untuk kedepannya tidak ada namanya double funding atau beasiswa lain yang diterima oleh mahasiswa. Karena itu akan menjadi temuan nanti ke depannya. Selain itu juga kami harapkan agar mahasiswa bisa lebih aktif lagi dalam pembelajaran dan dalam organisasi. Kenapa seperti itu? Karena untuk mahasiswa penerima KIP sendiri syaratnya adalah mereka harus aktif di kegiatan organisasi, di kegiatan kampus, serta harus IP-nya tidak boleh turun begitu Bapak. Kami harapkan untuk mahasiswa yang penerima KIP sendiri untuk bertanggung jawab dengan KIP yang didapat, tidak menyalahgunakan KIP yang didapat seperti hal-hal yang tidak bermanfaat, tapi hal-hal yang bermanfaat untuk perkuliahan, entah itu membeli laptop atau membayar uang SPP seperti tersebut, dan IP-nya terus naik dan terus berprestasi untuk ke depannya. Mahasiswa Prodi Farmasi Stikes penerima program KIP Nur Aziza M. Ramli menyatakan senang dengan program ini karena memotivasi dirinya untuk mengejar prestasi.
Jadi untuk yang pertama pasti sebagai penerima KIP saya tentunya bersyukur karena bisa membantu meringankan biaya kuliah yang pertama. Kemudian untuk yang kedua di sini saya mendapatkan skema kedua, tetapi jika untuk yang mendapatkan skema satu, keuntungan berikutnya yang mereka dapatkan, mereka juga dibantu meringankan biaya kehidupan mereka. Jadi untuk itu kita sangat bersyukur karena dapat meringankan beban biaya yang dikeluarkan oleh orang tua. Kemudian sebagai bahan motivasi untuk diri kita juga untuk selalu semangat dalam belajar. Sebenarnya semangat belajar harus ditanamkan bukan karena mendapatkan KIP, tetapi jika kita mendapatkan KIP kita akan lebih didorong untuk mempertahankan nilai-nilai serta prestasi yang kita capai selama ini karena dengan alasan agar tidak mengecewakan KIP yang sudah kita dapat. Anda mendapat kesulitan misalnya dalam menerima hak itu selama ini tidak? Tidak kesulitan. Mekanismenya bagaimana? Anda terima langsung di rekening atau seperti apa? Jadi untuk skema 2 yang saya dapat ini Bapak, sistemnya nanti langsung masuk di rekening kampus dan akan langsung terbayarkan untuk semester yang akan dimulai. Program KIP Kuliah Kemenristek Dikti untuk meningkatkan akses pendidikan perguruan tinggi dicabut jika penerima tidak memenuhi aturan atau melanggar ketentuan. Antara lain, ambil cuti akademik lebih dari 2 semester tanpa alasan medis, IPK KIP kuliah tidak mencapai standar nilai yang ditetapkan, dan terkena tindak pidana serta melanggar aturan lain yang telah ditetapkan. Itulah informasi yang sudah saya antarkan untuk Anda di kesempatan jumpa kita kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini.